Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada anak-anak hebatku dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua kita ya. Gimana kabarnya? Sehat? Nah, semoga sehat, semoga bahagia ya. Terutama dalam kondisi pandemi seperti ini, kebahagiaan itu sangat diperlukan agar daya imun kita semakin meningkat. Nah, tanpa basa-basi, langsung saja ya, dimana pertemuan kedua kita langsung masuk dalam materi mengenai wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, kalau kalian ingat kemarin dalam pertemuan pertama di kontrak belajar, di satu semester ini kita bahas 5 subbab ya, 5 bab. Dimana bab yang pertama itu tentang perencanaan, bab yang kedua tentang produksi, bab yang ketiga tentang penghitungan BEP atau titik impas, bab yang keempat kita bahas tentang strategi marketing atau pemasaran, dan yang terakhir adalah kita bahas mengenai pelaporan. Sehingga hari ini pertama kita akan masuk dalam materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apa saja sih nanti yang kita pelajari di bab yang pertama ini? Nah, setelah kalian lihat tuh tampilannya lagi, PowerPoint-nya, ada 4 subbab yang akan kita masuki, kita akan pelajari bersama. Ada ide dan peluang usaha kerajinan, ada sumber daya yang dibutuhkan, ada perencanaan administrasi usaha kerajinan, dan juga ada perencanaan pemasaran usaha. Nah, jadi di bab yang pertama ini full kita bahas mengenai rencana-rencana yang akan kita jalankan dalam waktu 1 semester ini. Jadi harapan Bapak, kalian harus fokus, harus benar-benar mempersiapkan rencana usaha apa yang akan kalian jalankan dalam 1 semester ini. Karena ini kemarin juga saya sudah ingatkan ya, sudah saya wanti-wanti bahwa materi kita itu berlanjut. Artinya materi bab 1 selesai, bab 2 kita lanjutkan dari bab yang pertama, bab 3 kita lanjutkan dari bab yang kedua, dan seterusnya gitu ya. Nah, pertemuan bab ini rencananya mungkin ada 3-4 kali pertemuan untuk pembahasan sampai selesai di bab yang pertama gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini bab yang kedua besok, bab ketiga PEP, bab yang keempat tentang strategi promosi, kelima laporan. Itu nanti ya. Kita selesaikan dulu yang bab yang pertama ini. Nah, di mana kita harus merencanakan apa sih usaha yang akan kita jalankan, usaha kerajinan apa yang kita jalankan dari pengolahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, sebelum itu saya kenalkan dulu nih, saya ingatkan lagi kalian, apa sih yang dimaksud dengan limbah? Nah, saya rasa kalian anak IPA ya, anak IPA itu pasti sangat dekat, sangat tahu apa itu limbah, apa itu pembagiannya. Dimana yang namanya limbah itu kalau kita ingat, kalau kita lihat, kalau kita lihat sekeliling kita, limbah itu sangat banyak, sangat beragam gitu. Dimana saya di sini bagi menjadi ada dua jenis limbah. Yang pertama itu adalah limbah organik, ada limbah anorganik. Limbah organik itu apa? Limbah organik itu berarti limbah yang bisa diuraikan dan bisa membusuk. Sedangkan kalau limbah anorganik itu berarti tidak bisa atau bisa bahkan tapi nggak bisa secepat untuk diuraikan. Jadi kalau mau diuraikan memerlukan proses waktu yang sangat lama. Untuk contoh-contohnya sendiri saya rasa kalian juga sudah tahu ya limbahnya. Contohnya ada di sekeliling kita. Kalau limbah organik itu ada kulit buah, ada sayuran, bahkan ada kotoran-kotoran kita gitu ya. Sedangkan untuk limbah anorganik itu banyak macamnya ya. Ada yang bersumber dari sumber daya alam seperti pertambangan gitu, ada minyak bumi, ada batu bara. Terus ada juga yang berasal dari kegiatan industri domestik, itu ada domestik rumah tangga maksudnya ya. Ada kaleng bekas, botol, plastik, karet, potongan atau plat logam, dan berbagai jenis pecahan-pecahan gelas lain gitu. Terus di sini saya tuliskan bahwa limbah anorganik itu dapat didaur ulang. Nah, seperti contohnya kayak sampah plastik, logam, kaca, kaleng itu bisa kita daur ulang, di mana bisa didaur ulang atau tidaknya itu harus kita pilih terlebih dahulu. Kira-kira bahannya itu gimana? Masih bagus atau masih layak enggak? Gitu. Nah, kita pilah-pilah sehingga kita olah, kita buat kerajinan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, inilah jiwa wirausaha kita diuji gitu ya. Jiwa wirausaha kita ditantang untuk mengikuti atau untuk mengolah si limbah ini. Nah, kita pilah-pilah dulu nih, mana yang limbah organik, mana yang limbah anorganik. Biasanya limbah organik itu kita pilah menjadi
kompos pupuk gitu ya. Yang limbah anorganik inilah yang akan kita coba olah, kita buat kerajinan yang bernilai tinggi. Nah, kita masuk pada limbah bangun datar. Sesuai dengan tema kita, sesuai dengan mata pelajaran kita mengolah limbah bangun datar menjadi sebuah kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, limbah berbentuk bangun datar ini tuh apa sih sebenarnya? Limbah bentuk bangun datar ini adalah limbah yang punya dua dimensi. Itu ya, ada dimensi sisi panjang, ada dimensi sisi lebar. Yang dalam matematika itu kita biasa cari tuh panjangnya lebar adalah luas. Nah, di sini bangun datar itu nggak punya ruang ya, jadi artinya nggak punya tinggi, cuma punya lebar sama punya panjang. Limbah bangun datar ini itu dapat berupa benda yang beraturan, contohnya kayak benda yang bentuknya lingkaran, segi 4, segitiga, ada juga yang bentuknya tidak beraturan. Di mana limbah-limbah ini itu bisa berupa daun, kertas, kain perca, atau bahkan plastik. Nah, limbah bangun datar ini kita coba olah, kita coba lakukan atau kita buat kerajinan. Nah, kalau kalian lihat di situ ya, tadi kita sudah tahu bahwa limbah itu ada organik sama anorganik, yang mana kita harus pilah-pilah. Di situ saya tuliskan atau saya tampilkan ada 4 pilahan, ada 4 kelompok, ada kelompok kertas, ada kelompok gelas, ada kelompok organik, ada kelompok plastik. Nah, untuk materi kita di semester 1 ini rencananya adalah kita akan mengolah yang warna merah yang berbentuk plastik. Ingat, plastik yang berbentuk bangun datar. Itulah yang akan kita coba olah menjadi sebuah kerajinan, gitu ya. Kalau kalian lihat di sini ada botol, ada kaleng, ada kain perca, terus di sini juga ada bungkus-bungkus plastik. Nah, itu kita coba buat kerajinannya, bisa dalam bentuk pot, bisa dalam bentuk tas. Jadi di sebelah kanan atas itu ada tas. Kemudian ada juga bisa berupa hiasan dinding dan lain-lain. Itu contoh-contoh limbah-limbah anorganik dari plastik yang bisa kita buat. Nah, nanti kalian coba kembangkan, kalian coba cari ide usaha yang bisa kalian lakukan, yang limbahnya banyak di sekitar kalian, yang kita coba olah menjadi kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Nah, kita langsung nih, setelah kita tahu limbah-limbahnya, kita coba buat rencana usaha kerajinan. Di mana kita harus cari ide dan peluang usaha kerajinan. Kira-kira idenya apa tuh? Pengen buat kerajinan apa? Gitu. Setelah kalian punya idenya, kalian analisis peluang usahanya. Analisisnya bagaimana? Di sini saya tuliskan ada 5 langkah, di mana 5 langkah ini harus kalian jawab, harus kalian temukan jawabannya. Yang pertama itu kalian harus meneliti berapa sih luas usaha yang akan kalian pilih gitu. Contohnya misalkan kalian pilih mau sekitaran kalian, mau lebih luas lagi satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi DIY, atau bahkan satu negara, kalian teliti. Kemudian yang kedua, bentuk usaha apa yang akan kalian pilih. Nah, usahanya tuh bentuknya apa sih? Sama jenisnya usaha itu apa. Kemudian yang keempat, ada informasi usaha yang akan kalian terima gitu. Dan yang terakhir adalah ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Nah, kelima-limanya ini harus kalian jawab agar peluang usaha kalian bisa terlaksana atau tidak gitu. Jadi pertimbangan kalian. Selain itu, dalam melakukan peluang usaha, kalian juga harus melakukan pemetaan potensi usaha melalui analisis SWOT. SWOT itu singkatan ya, S-nya strength atau kekuatan, W-nya weakness atau kelemahan, kemudian O-nya adalah opportunity atau peluang, dan yang terakhir adalah threat atau tantangan gitu ya. Dimana SWOT itu kalau dalam pengertiannya sendiri itu ada suatu kegiatan terhadap suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini didahului oleh identifikasi faktor eksternal dan internal, dimana faktor eksternalnya itu ada mencakup S dan W, kekuatan dan kelemahan, strength and weakness. Sedangkan faktor eksternalnya itu ada 2, O dan T, opportunity atau peluang, threat atau ancaman. Nah, analisis SWOT ini digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan usaha produk kerajinan sebagai alat untuk menyusun strategi. Nah, ini berdasarkan pada logika untuk melihat apa sih kekuatan dari usaha yang akan kita lakukan, apa sih kelemahannya, kemudian apa sih ancaman dan peluangnya gitu. Dilihat
Analisis SWOT ini bisa dilakukan dengan wawancara, bisa dengan searching, atau bahkan dengan ide-ide kalian. Oh, saya rasa pelajaran ini dapat ini deh, kayak gitu. Nah ini ya, saya punya contoh di mana ada contoh analisis untuk usaha gantungan atau boneka Danbo. Ada yang pernah kenal boneka Danbo? Pernah tahu boneka Danbo? Boneka Danbo nih, di sebelah kanan atas ya, bukan kanan bawah. Kalau kanan bawah itu saya tuh. Dimana yang kanan atas itu boneka Danbo. Kalau saya gambarkan di situ berarti kayu ya, limbah kayu. Tapi ingat di pelajaran kita diutamakan, diprioritaskan adalah limbah plastik terlebih dahulu. Nah, ada kekuatan di situ, ada banyak kalangan menyukai boneka Danbo, kemudian ada konsep penawaran menggunakan media sosial. Nah, ini terutama kalian ya, para milenial era sekarang itu kan sangat dekat dengan media sosial. Itu sebagai suatu kekuatan, strength buat analis SWOT kita. Terus ada masih kurangnya orang yang tahu, harga yang terjangkau, tempat yang mudah diakses, kemudian ada memiliki banyak website pribadi dan menguntungkan brand. Sedangkan di sisi lain juga ada kelemahannya. Di sini saya punya contoh kelemahan di mana ada masih kurangnya kemampuan membuat boneka Danbo yang dibuat dari kayu dan banyak disukai oleh kalangan remaja. Nah, ini suatu kelemahan yang mana kelemahan itu mungkin bisa kita minimalisir. Kemudian ada modal untuk memulai usaha masih kurang, kemudian berikutnya ada masih membutuhkan modal yang besar, masih belum ada brand. Lalu faktor eksternalnya ada opportunities atau kesempatan atau peluang ya tadi saya bilangnya. Kemudian ada juga threat atau ancaman, di mana opportunity-nya atau peluangnya adalah ada inovasi dan kreativitas usaha tentu dari kalian sendiri gitu ya. Pasti anak-anak milenial zaman sekarang itu inovasi dan kreativitasnya sangat tinggi ya. Itu kalian harus manfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan cuan-cuan gitu ya, menghasilkan uang. Lalu yang kedua ada belum banyak pembuat boneka, artinya itu peluang juga buat kalian. Terus yang ketiga ada memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Nah, ini pasti dilakukan ketika usaha kalian berhasil, itu kalian bisa merekrut orang-orang di sekitar kalian untuk untuk bekerja sama juga. Lalu di lain sini juga ada ancamannya, di mana ancamannya ada 3 juga. Alat yang digunakan masih belum memadai, harga bahan baku yang mungkin meningkat gitu ya. Ketika bahan baku meningkat, otomatis harga dari boneka yang kalian jual nanti juga akan mahal. Berikutnya yang terakhir ada banyak pesaing yang mengikuti konsep yang telah kita buat. Nah, ini adalah faktor-faktor eksternal plus dan minusnya yang akan kalian temui yang kita coba analisis. Nah, yang terakhir ini adalah kegiatan atau aktivitas kalian nanti, di mana kalian akan saya minta, nah ini untuk merencanakan nih apa sih kira-kira produk kerajinan yang akan kalian jual selama 1 semester, yang akan coba kalian buat selama 1 semester ini. Terus yang kedua, konsumen yang akan dituju itu siapa saja, sasarannya itu mungkin kalangan milenial, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, atau siapa gitu kalian tulis di sana. Dan juga analisis SWOT-nya, strength, terus weakness, opportunity, dan juga threat-nya kalian tulis. Nah, kalian tulis di buku kalian masing-masing. Pertemuan minggu depan, pertemuan ketiga kita, saya akan coba lihat mana sih yang kira-kira perlu direvisi, mana sih yang perlu dijalankan, dilanjutkan, itu apa saja gitu ya. Nah, pertemuan kali ini cukup itu saja. Jangan lupa untuk komentar agar nanti bisa saya absen gitu ya. Saya absen siapa sih yang hadir, siapa yang tidak. Dan pertemuan besok langsung kita masuk ke Google Classroom untuk saya lihat laporan hasil aktivitas yang pertama ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya via WA atau juga via Google Classroom juga bisa. Gitu aja ya. Nah, dari saya cukup sekian. Ingat selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.